Hari ini saya mengajak saudara belajar bersama-sama ya. Karena saya lihat Bapak Ibu, ada beberapa teman tuh hidup hari-hari ini seperti akhir. Artinya kehidupan kita hari ini merupakan perjalanan yang akhir. Artinya kalau orang sudah meninggal itu sudah tidak ada lagi kehidupan. Tetapi kalau kita belajar sungguh-sungguh, ternyata yang akan datang itu masih ada hidup yang namanya hidup yang kekal. Itu masih ada ternyata. Dan hidup itu harus dipersiapkan sekarang. Saya ngajak Bapak Ibu belajar bersama-sama dalam suratan Paulus ya. Dalam 1 Korintus 9, nanti baca sendiri di rumah ayat 1 sampai 23, tapi saya ngajak saudara bersama-sama belajar 1 Korintus 9 ayat yang ke-16. Ya, ayat 16. Enggak panjang Bapak Ibu, cuma saya ingin ngajak Bapak Ibu supaya ada persiapan ya. Kita akan belajar bersama-sama ya. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Amin. Ini adalah tulisan dari Rasul Paulus Bapak Ibu yang berada di jemaat di Korintus ya. Kita tahu Korintus itu kota yang besar zaman itu, menjadi pusat perdagangan di kota Korintus. Lah, kota Korintus ini sekarang menjadi kota Turki, ya. Zaman itu kota Korintus merupakan suatu pusat perdagangan, ekonominya makmur, ya, otomatis masyarakatnya juga makmur. Bersama kemakmuran itu, di sana berkembang penyembahan kepada berhala ya. Jadi karena masyarakat itu penyembah berhala, mengapa kok bisa menyembah berhala mereka? Karena mereka itu bekerja full keras di perusahaan-perusahaan besar di kota itu Bapak Ibu. Ada kejenuhan, ada kelelahan, bahkan merasa stres, sehingga mereka mengadakan komunitas, kumpul-kumpul, pesta pora. Bahkan mereka mengadakan namanya liturgi, ibadah, tapi penyembahan berhala, supaya mereka merasa ada damai, ada sejahtera. Tapi tidak pernah ketemu Bapak Ibu. Oleh karena itu Rasul Paulus pada waktu dia berada di kota Korintus ini, dia memenangkan banyak orang, sehingga orang itu merasa hidupnya damai. Dia kaya Bapak Ibu. Masyarakat ini kaya-kaya, tapi gelisah, susah, stres karena pekerjaan. Banyak duit, ternyata dia malah stres. Tetapi karena dia dikenalkan kepada Tuhan, Paulus membuat jemaat-jemaat ini hatinya sejahtera. Nah, di jemaat-jemaat Korintus itu karena sejahtera, maka semua kebutuhan Paulus dipenuhi semua, makanan segala macam. Lah, tapi herannya Paulus ini tidak mau. Coba Bapak Ibu, kalau kita ini melayani Tuhan dan jemaat yang kita layani dipulihkan Tuhan, diberkati Tuhan, terus jemaat ini ngasih kita berkat finansial, kasih mobil, ada kasih tanah, mau nggak kira-kira? Mau. Saya pengen no. Tapi Paulus nggak mau. Dia cukup ambil yang dimakan dan diminum. Dia punya hak untuk terima berkat dari jemaat-jemaat, karena jemaat itu kaya-kaya, dipulihkan ekonominya, dipulihkan keluarga, nggak ada stres. Kaya tapi nggak stres itu loh Bapak Ibu. Dia dapatkan hak tanah harus, tapi dia tolak semuanya. Dia berkata dia ingin bebas dalam memberitakan Injil. Artinya nggak ada intervensi. Paulus nggak mau diatur-atur. Dia harus memberitakan kebenaran. Lah, karena Paulus setiap kali dikasih finansial menolak, dikasih tanah menolak, dikasih jubah ungu ya menolak, dikasih kambing domba ya menolak, dia cukup tuh yang dimakan. Maka tua-tua gereja di Korintus itu mulai curiga, ini rasul bukan? Karena di hukum Taurat, pemberita Injil hidup dari
pemberitaan itu. Tapi Paulus menolak semuanya, gitu Bapak Ibu. Lah konteks ini, makanya Paulus menulis gini. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak punya alasan untuk memegahkan diri. Artinya, kalau Paulus memberitakan Injil, dia nggak punya alasan untuk memperkaya diri, untuk mencapai keuntungan diri sendiri. Dia nggak punya. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak punya alasan untuk memegahkan diri, sebab itu adalah keharusan. Kata keharusan dalam bahasa aslinya itu harus dipenuhi. Ya, kata keharusan dalam bahasa aslinya, saya rangkum supaya cepat ya. Nah, kata keharusan dalam bahasa aslinya itu kebutuhan yang mendesak, yang harus dicukupi. Sedangkan kata celakalah itu artinya penyesalan. Jadi kata memberitakan Injil bagi Paulus, kalau nggak dipenuhi, akan mengalami penyesalan di kemudian hari yang sangat memprihatinkan. Ya, kalau andai kata, kalau kita baca ayat berikutnya ya, kalau andai kata aku melakukannya menurut kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Jadi Paulus ini mengatakan kalau melayani Injil itu dia punya hak mendapatkan upah. Tapi herannya dia menolak. Jadi Paulus ini pemberita Injil yang menolak sesuatu finansial yang harusnya dia terima. Tanah ditolak, istri ditolak. Lalu kalau ada pemberita Injil, jemaat cantik belum nikah, kira-kira loh ya saudara, mau nggak dijodoh nih? Yo mau. Tapi aneh loh, Paulus ini tidak mau. Dalam kisah sejarahnya dia tidak mau. Dia fokus untuk memberitakan. Dikasih tanah pun dia nggak mau. Lah kita mau nggak? Mau. Kasih duit? Loh mau. Kasih mobil? Mau. Kasih emas? Minta di bosnya. Tapi Paulus nggak mau loh, herannya ya. Saya pernah diajak melayani pada waktu itu saudara. Pertama kali dikasih PKU seneng loh. Tapi pas mau tak kesak, di hati balik nih. Ya tak balik nang bala nih saudara. Itu pertama kali sebelum COVID ya saudara. Nah, Paulus ini ngajak saudara. Coba Mas baca ayat 17 ya. 1 Korintus 9 ayat 17. Kalau andai kata aku melakukannya menurut kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Tetapi karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri, pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan yang ditanggung kepadaku. Jadi pemberitaan Injil bagi Paulus adalah tugas. Jadi bukan pilihan kita memberikan Injil enggak, tapi keharusan. Ya. Nah, coba. Lah kan itu upahnya apa, Pak? Ini upahnya. Coba Mas baca. Kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Pemberita Injil tanpa upah, Bapak Ibu. Melayani Tuhan tanpa upah. Saudara harus tahu loh, Paulus ini orang yang sangat hebat. Dia memberitakan Injil tanpa upah. Kenapa kok tanpa upah? Baca Mas. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ya. Amin. Paulus ngomong lagi, apapun Anda mendoakan orang sakit, Bapak Ibu memberi makan orang yang nggak mampu, Bapak Ibu menolong orang yang butuhkan, apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk bukan untuk. Jadi kalau hari ini misalnya Pak Agus sebagai wakil gembala, Pak iki Pak gembala nggak kayak ini ojo mulai sih, aku boleh tak keburu-buru kok tutup tapi bersih nasi ya gereja nih. Wah enak meneh Pak Agus mulai aku neng gereja yo mau. Paulus mengajarkan ini, membersihkan gereja ada upaya enggak? Enggak ada, saudara enggak terima apa-apa. Tetapi
Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Siapa yang memberi upah? Tuhan. Pada waktu Bapak Ibu mengambil putusan untuk percaya Yesus, hati-hati ya. Harus sadar bahwa Bapak Ibu saat itu juga menjadikan Yesus itu Tuhan. Kalau Yesus Tuhan, maka saudara posisinya apa? Hamba. Hidup matinya hamba tergantung tuannya. Ya, hidup mati hamba tergantung tuannya. Sehingga saudara, saat mengambil putusan aku percaya Yesus, Pak, jangan main-main. Saudara harus mau dipisahkan. Ya, dipisahkan, diatur, dibatasi. Ngono gak oleh, ini gak oleh, ngono gak oleh, kudu ngene, kudu ngene, kudu ngene. Itu syarat menjadikan Yesus tuh Tuhan. Posisi saudara dan saya adalah hamba. Kalau tuannya perintahnya pergi, harus pergi. Beritakan Injil. Memberitakan Injil yang dimaksud Paulus ini bukan ngomong tok, saudara, tapi juga perbuatan, karakter. Biasanya kalau pagi si turu si ngorok, tapi karena sekarang menjadi ikut Yesus, bangun pagi berdoa, baca firman, kita berdoa baca firman, terus belajar melakukan, mengubah karakter itu supaya saudara bisa memberitakan Kristus. Paulus berkata lagi di situ bahwa saudara dan saya ini suratan terbuka, saudara Injil yang terbuka. Perkataan saudara menjadi berkat atau tidak bagi orang lain. Perilaku saudara juga menjadi berkat atau tidak bagi orang lain. Karena saudara semua adalah Injil yang terbuka. Ya, saudara memberitakan semuanya, menolong orang sakit, saudara datangi semuanya kemanapun juga orang-orang yang berbantuan saudara. Saudara nggak punya sesuatu yang harus diberikan, tapi saudara punya waktu, punya doa misalnya berangkat, terus pulangnya nggak dapat apa-apa. Saudara harus bilang, aku kok nggak dapat apa? Jangan. Saudara pasti dapat upah, ya, dapat upah, ya. Jadi Paulus itu berkata dalam konteks tadi, PPT-nya nanti dipelajari sendiri ya, panjang lebar, tapi saya buat singkat. Jadi Paulus itu mengajarkan pada saudara dan saya, kalau memberitakan Injil, ya, jangan menuntut upah finansial. Transportin di Pak. Aku lek nang gereja biasanya itu lek ngepel tuh, yo paling enggak uang keringet berapa, ganti lelah. Paulus mengajarkan stop. Ya, kalau saudara sekarang memberitakan Injil begini di gereja saudara mendapatkan sesuatu, mendapatkan upah di gereja, mendapatkan ganti rugi di gereja, sudah dapat upah belum? Sudah. Tuhan perlu ngasih upah lagi nggak? Nggak ada, karena upahnya sudah diambil. Tapi kalau saudara lepaskan semuanya untuk Tuhan, waktumu, apa yang kau punya untuk Tuhan, maka Dia akan memberikan upah. Upah yang Tuhan berikan itu tidak hanya untuk hari ini, tapi untuk hidup yang akan datang. Ya, nah, mengapa memberikan Injil itu suatu keharusan? Ya, hal yang krusial, hal yang mendesak. Ya, coba Mas baca Mas. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengannya dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Nah, Paulus ngomong gini, mengapa Paulus memberitakan Injil tidak mau upah? Biar Tuhan yang upah. Dia berkata ini dalam Jemaat Korintus, dia ngomong lagi, sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang yang beroleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukan dalam hidupnya, baik atau jahat. Gini maksudnya, saudara saya nanti Bapak Ibu semua tanpa kecuali akan menghadap tahta pengadilan Kristus, bukan untuk dihakimi, bukan, karena saudara sudah diselamatkan. Diapakan Pak? Mau dikasih hadiah, mau dikasih mahkota, mau dikasih upah, ya. Jadi kita ini menghadap tahta pengadilan Kristus untuk dikasih hadiah.
dikasih upah, dikasihi mahkota. Ya, ingat-ingat ya. Coba di bahasa lainnya, terjemahan yang TSI, Mas. Sebab kita semua pasti akan berdiri di hadapan tata pengadilan Kristus. Stop. Ingat Bapak Bu, pasti. Sebab kita semua pasti, ya, pasti jangan ingat, akan berdiri di hadapan Kristus. Lanjut. Di sanalah setiap orang akan menerima balasan yang setimpal dengan perbuatannya selama hidup di dalam tubuh duniawi. Stop. Di sana, di pengadilan nanti, semua orang ini akan mempertanggungjawabkan apa yang dilakukan selama hidupnya. Selama hidup itu yang mana, Bapak Ibu? Jadi pada waktu Bapak Ibu tadi mengambil putusan percaya Yesus, ya, saudara punya dua pilihan: taat sama tuannya atau tidak taat sama tuannya. Ya, kalau Bapak Ibu taat sama tuannya, maka saudara pun juga akan mendapatkan upah. Tapi kalau tidak taat, Tuhan sendiri juga akan memberikan pertimbangan. Jadi yang kita setelah saudara saya percaya Yesus, itu yang kita buat hari ini apa? Ya, itu nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapannya. Next, langsung lanjut Mas. Masing-masing. Masing-masing akan memberi pertanggungjawaban. Stop. Masing-masing. Suami istri, apa suami-suami apa istri-istri dewe-dewe? Dalam mengadili Yesus tadi kan suami istri gandengan nang gereja ya ta Pak ya. Turu ya wong loro, ya ta nang pasar wong loro, mangan wong loro, nang gereja ya wong loro, lek duit dhewe-dhewe. Ada duit ibu, duit bapak ya nak. Sini enggak sih duit semua ya. Mereka tapi laporan pertanggungjawabannya masing-masing. Ya. Nah, sekarang untuk dapat upah itu, upah geopo Bapak Ibu ya. Sekarang caranya gimana Pak? Upah yang dimaksud tadi Tuhan itu gimana maksudnya? Jadi setelah saya percaya Yesus kan saya mengaku Yesus Tuhan. Yesus Tuhan saya hambanya. So, saya melakukannya seperti yang perintah Tuhan. Lah, kita akan dapat upah Pak. Lah upahnya ini apa? Coba dari mana upah itu? Coba Mas baca Mas. Karena tidak seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Ini maksudnya gini. Ini keputusan saudara saya percaya Yesus. Itu menjadi dasar hidup. Wes gak Tuhan lagi, yang merintah cuma Yesus toh. Sang Yesus yang lain nggak bisa merintah, cuma Yesus Kristus toh yang merintah. Artinya saudara bisa pilih taat atau tidak. Next. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami? Stop. Jadi setelah saudara tadi mempercayai Yesus itu Tuhan, hidupmu, hidup yang sekarang ini mau bangun dengan apa? Gitu. Ada dua bangunannya. Entahlah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Ada dua ya. Emas, perak, batu permata. Ini lek dibakar masih ada barangnya apa hilang? Ada. Kayu, rumput kering, dan jerami kalau dibakar ada barang apa hilang? Coba lanjut Mas. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api. Dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Stop. Tadi Bapak Ibu milih emas, perak, batu permata. Ini bangunan yang pertama. Atau pilih kayu, jerami, atau rumput. Ini bangunan yang kedua. Dua macam bangunan ini diuji dengan api. Kalau emas, perak, batu permata dibakar, itu masih ada nggak barangnya? Masih. Itu artinya Bapak Ibu memikirkan selama hidupnya itu hal yang sifatnya kekal. Kalau rumput, jerami, kayu, kalau dibakar masih ada nggak? Habis. Itu artinya selama Bapak Ibu percaya Yesus ini, sing dipikirno, sing sifatnya sementara. Di dalam hidup kita ini ada dua, yang roh kekal dan jasmania sementara. Jadi mana yang Bapak Ibu penuhi dulu?
Kalau Bapak Ibu selama percaya Yesus yang dipenuhi ada keinginan daging, maka Bapak Ibu telah membangun hidupmu dengan rumput, jerami, dan kayu. Kalau engkau fokus pada hidup yang rohani, yang nggak dapat bayaran itu loh, nolong orang, mari tolong malah aku dibagi-bagi, tapi saudara tetap senyum. Itu yang roh, yang nggak kelihatan. Saudara beribadah, berdoa, saudara menolong orang sakit, nggak ada upahnya. Itu yang sifatnya kekal, nggak dikasih gaji Pak, nggak dikasih finansial, nggak dikasih transportasi, berangkat tenaga diri. Itu memikirkan hal-hal yang sifatnya kekal, ya. Yuk Mas. Jika pekerjaannya dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Stop. Jadi pekerjaan Bapak Ibu tadi, kalau tahan uji, artinya kan diobong masih ada bentuknya. Saudara kan dapat upah. Nah, sekarang yang habis, coba next Mas. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian. Tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Nah, jadi kalau saudara tadi dan saya ini hidup hari ini, fokus yang diutamakan untuk kepenuhan hidup yang kekal, rohani, maka saudara akan dapat upah. Tapi kalau untuk kepuasan diri sendiri, kita nikmati untuk kepuasan diri sendiri, kebahagiaan sendiri, yang sifatnya sementara tubuh sementara ini, maka saudara nggak dapat upah. Tapi nggak dihukum, saudara diselamatkan juga gitu. Tapi seperti dari dalam api. Bagaimana kalau saudara selamat dari kebakaran? Baik apa kira-kira? Selamat dari kebakaran. Hidup tapi selamat kok kebakaran, gosongnya loh saudara. Nah, ya nanti kita lihat ya maksudnya nih apa. Kita simpan dulu. Jadi Paulus mengajarkan pada saudara saya, saat saudara percaya Yesus tadi, melayani Tuhan, bersaksi itu, motivasi saudara apa? Apa saudara ingin hidup kekekalan? Apa pokoknya sekarang aku dapat kepuasan? Ya, kalau tampil di mimbar itu kan seneng, ya toh? Seneng, apalagi kalau ganteng pakai jas marmani itu, ya toh Pak? Ya. Tuh ditunjuk sama Pak Gembala, nanti yang pujian ini ya seneng saudara ya. Tapi kalau motivasi saudara untuk kepuasan diri sendiri, maka saudara seperti bangunnya dengan jerami, kayu, nanti itu seperti sementara. Tapi kalau saudara nggak ada namanya di gereja ini, tapi saudara duduk di belakang cuma berdoa tok di belakang, nggak ditunjuk sama Pak Gembala, Pak Wakil Gembala juga nggak pernah ngongkon saudara, bahkan saudara dicueki, tapi saudara duduk di belakang cuma berdoa tok. Itu saudara sedang membangun hidupmu bersifat kekal. Saudara bangun hidupmu dengan batu permata, emas dan. Jadi kalau sekarang ini misalnya saudara semua ibadah dimanapun saudara diterima, aku gak jadi ketua panitia kan dia ini aku gak. Saudara tak bingung, saudara duduk saja di belakang berdoa agar Tuhan kirimkan jiwa-jiwa, agar kemuliaan Tuhan dinyatakan tempat ini. Saudara berdoa saja di itu. Semuanya ada upah. Apa tujuannya upah? Ya, tujuannya sekarang. Ya Mas, baca Mas. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Orang tujuan dapat upah yang pertama adalah orang percaya Yesus akan memerintah bersama Kristus. Ya. Jadi tujuan upah itu yang sudah terima tadi tujuan untuk apa? Untuk memerintah bersama Kristus. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita tidak menyangkal Dia, Dia pun akan Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jadi selama ini saudara, apa yang sudah kerjakan, nggak ada penghargaan, nggak ada apapun dari gereja, saudara tetap setia, tetap percaya sama Tuhan.
Walaupun saudara telah korban banyak di gereja, korban pelayanan, korban waktu, korban duit, korban perasaan, saudara. Ini loh, kesimpulannya korban perasaan. KB koncone disalami, aku dhewe gak disalami. Seragame anyar, lawas dhewe. Yang lainnya saudara dipuji, tapi saudara nggak pernah dipuji. Saudara tetap setia kepada Tuhan, maka dia berjanji. Paulus ini yang nulis ya, yang nulis Paulus akan memerintah bersama Kristus. Yang kedua, coba kita Wahyu Mas. Lalu aku melihat tata-tata dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Stop. Saudara kalau taat dan setia, saudara bisa tunjuk menjadi hakim. Dan nanti dibuat PA sendiri ya, ini materi PA. Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Hakimi siapa? Malaikat. Tuh, saudara sebagai hakimnya. Lah saudara sebagai hakimnya, hakim itu harus tegas, hakim harus jujur. Maka belajarnya kapan jadi hakim? Sekarang. Yang percaya katakan amin. Amin. Jadi kalau saudara tegas, jujur sekarang nggak bisa disogok, saudara memberi keputusan persis apa kata Tuhan, pastilah, saya yakinlah saudara pasti calon-calon jaksa penuntut umum di tata pengadilan Kristus. Amin. Tapi lah sekarang wis disuap, titik-titik, yang dia bonusnya, aku tak beres kok. Tapi lah sini nggak yakin dan percaya. Amin. Karena Pak Gembala ngajarnya juga keras toh. Ya. Yang kedua, Yesus akan memberikan kepercayaan lebih besar lagi. Baca Mas. Katanya kepada orang itu, baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Karena itu, terimalah kekuasaan atas 10 kota. Stop. Katanya kepada orang itu, jadi orang yang setia kok saudara ini. Baik sekali perbuatan itu, hai hamba yang baik. Engkau telah setia dalam perkara kecil, karena itu terimalah kekuasaan berapa kota? 10. Kalau saudara lihat bahasa aslinya, gramatikalnya ini Bapak Ibu, 10 kota itu bicara tentang pemimpin. Ayo pemimpin yang menguasai 10 kota. Madya itu gubernur apa wali kota? Gubernur kalau Indonesia. Di California gubernur. Malah cuma 5 kota, 8 kota. Kalau ini sudah dikasih 10 kota. Ini bicara tentang kekuasaan sebagai pemimpin wilayah. Jadi kalau sudah upah yang sudah terima tadi bisa dipakai untuk memimpin wilayah yang Tuhan kasih. Upahnya bergantung apa sudah? Lagi. Datanglah yang kedua dan berkata, Tuhan, mina Tuhan telah menghasilkan 5 mina. Katanya kepada orang itu, dan engkau kuasailah 5 kota. 5 kota kecamatan. Jadi apa nih? Bupati. Karena di dalam pemerintah Kristus juga ada pemerintah-pemerintahan, ada bupati, ada gubernur di Indonesia. Ya. Jadi ini bicara tentang kepercayaan, ya. Yang ketiga, akan hidup bersama Kristus. Coba Mas. Maka kata Tuhan itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Ada tanggung jawab dalam perkara besar. Ya. Jadi upah tadi itu manfaatnya di sini. Ya, lanjut Mas. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara. Saudara bisa dipakai Tuhan untuk menjadi pengusaha di zaman pemerintahan Kristus nanti. Ya. Yang keempat, akan hidup kekal karena pemerintahnya itu kekal. Ya, Mas.
maka pemerintahan, kekuasaan, dan kebesaran dari kerajaan-kerajaan di bawah semesta langit akan diberikan kepada orang-orang kudus, umat yang maha tinggi. Pemerintahan mereka adalah pemerintahan kekal, dan segala kekuasaan akan mengabdi dan patuh kepada mereka. Amin. Sekarang gini Bapak Ibu. Jadi tadi katakan bahwa Paulus sudah mengajar pada jemaat di Korintus. Jadi dia memberitakan Injil tanpa upah, karena dia sadar yang upah adalah Tuhan. Jadi pada waktu yang upah Tuhan, maka Tuhan akan mendudukkan mereka dalam pemerintahannya 1000 tahun itu, ya. Nah tadi dikatakan bahwa setiap orang percaya Yesus hidupnya itu dibangun dengan apa? Ada yang sifatnya kekal, ya. Ada yang sifatnya sementara. Coba saya terangkan yang atas tadi. Nah. Jika pekerjaannya terbakar, 1 Korintus 3:16, jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan. Ini artinya dia tidak dapat upah. Semua yang dapat upah tadi itu akan hidup dalam pemerintahannya. Ada yang jadi hakim, ada yang jadi pengusaha, ya toh? Ada jadi pejabat-pejabat, ya, di dalam pemerintahan Tuhan 1000 tahun itu. Tetapi yang nggak dapat upah, Pak, ini. Tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam itu artinya gini loh Bapak Ibu. Semua yang punya upah itu ditunjuk Tuhan di pemerintahan 1000 tahun itu. Ada yang jadi hakim, ada jadi gubernur, ada jadi bupati, ada kasih pekerjaan, kepercayaan yang besar. Tetapi yang nggak punya upah, mereka tetap hidup di situ, tapi nggak punya rumah, nggak punya pekerjaan, nggak punya rumah, nggak punya pekerjaan. Wis nggak punya rumah, nggak punya pekerjaan. Kalau menurut saya jadi apa? Wis gak boleh omah, gak ada kerjaan. Jadi apa, Pak? Gelandangan. Mosok mau jadi gelandangan. Oleh karena itu bangunnya kapan? Supaya besok punya rumah, punya usaha tadi. Di dalam pemerintahan Kristus 1000 tahun itu, ya coba Bapak Ibu pikirkan. Mikirnya kapan? Sekarang. Gak bisa nanti. Malah Pak, urip saiki sik golek pangan iso angel kok. Loh. Coba segala sesuatu yang saudara kerjakan. Konsep yang diberikan oleh Paulus ini, Bapak Ibu. Baca Mas. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saudara suami istri bangun pagi-pagi membangun. Suami ini si turu lah pokok jerane gitu. Pagi wis bangun, wis sembantu, wis nyoklekno kompor, wis gawe kopi. Suami bangun tidur, kopi mateng cukur terus wis ono sego goreng, ono telur ceplok ngono. Kalau saudara bekerja untuk suamimu, saudara akan kecewa. Karena suamimu ya begitu-begitu saja, nggak pernah memuaskan hati. Tetapi kalau engkau lakukan seperti untuk Tuhan, siapa ngasih upahmu? Tuhan. Jadi kalau lanang enak temen tangi jam 09.00 tapi beduk ke tangi karim badok tok kayak cangkem. Manusia. Saudara kerja pagi jam 4 bangun loh. Dapat upah enggak? Enggak dapat. Karena sudah dapat upah. Mana upahnya? Ngomel-ngomel itu tadi upahnya. Ya di sini ada ya. Oh, jujur sekali loh Bu. Ya memang banyak. Ternyata masalah jemaat itu di kota, di desa, bahkan di pinggir pantai itu sama. Saya pas diundang di pinggir pantai itu cuma banyak itu ya saudara. Mereka nelayan semua, petani semua. Wah, gandengan nang gereja wong lurus tas iki wis gede ya, Pak. Lungguh ngarep. Wah. Engkau baik, sangat baik. Wis ta? Ganti aku ngomong mbek Pak Gembala. Pak Gembala ngomong,
waktu coba saya akeh 40 menit biasa lek khotbah, ojo akeh. Saya sih khotbah mes sak jam. Jemaate, Pak, kok wis entet ta, Pak? Ternyata jemaah semua ngasih tak omongnya yang ngalami, Saudara. Jadi ceritanya me podo itu. Kalau Bapak Ibu mau diberkati Tuhan hidupmu, melayani Tuhan tanpa nanti ada perintah dari Pak Minsan, nanti mau Natalan ini perlu dicat semuanya. Kita nggak pakai tukang, kita kerja bakti. Ada waktu berangkat per hari piro, Pak? Nah, sudah Pak Minsan dibayar blek, sering nggak dapat upah, wis bayar dong. Tapi kalau saudara tetap lakukan dengan segenap hatimu, siapa kasih upah? Praktek nih. Makanya saudara, kenapa nggak ngalahin perubahan hidup saudara? Saya pada waktu itu belajar Bapak Ibu, sudah melayani Tuhan, keliling-keliling sudah. PK dibalik nih sih ngasih gembala nih. Wis keliling-keliling saudara. Tapi saya mengalami kerugian besar loh. Kayaknya Tuhan nggak adil. Tapi saya nggak berhenti. Tapi percaya bahwa Tuhan kasih upah. Ya, Paulus ini mengajarkan karena apa? Dia hidup tanpa bantuan jemaatnya. Dia mendapatkan sesuatu yang harusnya dia peroleh, tapi dia tolak. Dia memberitakan kebenaran tanpa upah. Apapun pekerjaan Bapak Ibu, ya. Apapun juga, kata apapun, suami istri, anak dan Bapak Ibu, apapun juga yang saudara perbuat harus dengan ikhlas, dengan segenap hati. Ya, ini bonusnya. Mas. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Kristus adalah Tuhan. Tuhan. Kurios, Theos, Tuhan. Jadi kalau saudara memiliki putusan Yesus Tuhan, itu berarti saudara ngomong Yesus sang Tuanku, Yesus yang mengutus aku, Yesus yang punya kuasa ngatur saudara. Jadi kalau saudara mengalami suatu problem permasalahan di dalam hidup saudara, apapun juga, dia tahu nggak? Tahu. Nah, ini yang saudara harus kenal dulu. Sekarang mau saya tanya yang terakhir, ya, karena nanti saya izin langsung saudara, ada juga tugas lagi. Yang terakhir saudara, saya mau tanya Bapak Ibu, sebenarnya Roh Kudus itu tinggal di mana? Saat saudara percaya sama Yesus, si Roh Kudus tinggal di mana? Di hati. Yakin ya? Yakin. Lah kalau Roh Kudus tinggal di hati, maka firman Tuhan tinggal di mana? Di hati. Lah Yesus tinggal di mana? Di hati. Betul ya Bu? Yakin ya? Yakin. Lah Bapak di surga tinggal di mana? Di hati juga. Pinter semuanya loh. Kalau Bapak di surga, firman dan Roh Kudus tinggal di hati kita masing-masing, bisa ngalahin mujizat nggak? Bisa. Bisa. Malah bisa buat mujizat nggak? Bisa. Saya ngalahin mujizat, saya bisa terbakar habis mati, tapi nggak kebakar loh. Kita satu keluarga mengalami peristiwa beberapa saat yang lalu, seharusnya kami terbakar habis itu, tapi kita nggak ikut kebakar. Kita keluar dulu duduk, baru lihat dia kebakar. Seharusnya kita dibakar, tapi nggak kebakar. Saya cerita gini, ngobrol sama anak-anak sama istri, Tuhan itu seperti itu ya caranya. Lah kayak gini mah di kono kok kondang ngalih yo. Ya sih tak segini tadi mau kobok pulang gitu saudara. Tapi saya suruh ngalih sih. Wis ngalih beli bakso, makan duduk. Lah kok sing tak nggoni terus kobok. Puak suntek saudara. Cara Tuhan itu tidak Islami, tapi dia selalu hadir dalam proses itu. Amin. Semakin saudara setia, semakin gede yang ini. Amin. Tapi jangan takut, karena dia ada di situ. Makanya sekarang kalau ditunjuk pelayanan tanpa karena dia di sini, dia melihat ketulusanmu. Kalau kamu saudara mengerjakan pekerjaan Tuhan itu tulus orang. Dia tinggalnya di dalam hati. Dia tahu
maka dia patut memberikan saudara upah atau enggak, dia yang tahu. Ya, firman Tuhan nggak panjang kok itu. Tujuan Paulus mengajari saudara saya supaya saudara ini tidak kecewa. Ada seorang pegawai negeri, cantik perempuan, karena diputus oleh pacarnya dia bunuh diri di sungai. Mau ada seragami PNS itu, ngumpul ngambang nih. Lah mau diputus pacare. Mau wis ASN. Loh. Dia pikir dengan mati itu semua Selesai. itu awal hidup yang baru. Ya. Jadi saya mohon untuk tidak ada yang mau bunuh diri ya. Jadi kalau Tuhan tinggal dalam diri saudara, maka kalau berkata-kata harus tahu ada Bapak di dalam hati. Berkata-kata kotor dia tahu nggak? Tahu. Bohong tahu nggak? Tahu. Makanya kalau dia tahu, dia perlu memberitahu saudara. Kalau nggak sadar itu saudara, punya anak dibilangi terus ngeyel, lama-lama jubit nggak? Cubit loh. Hati-hati lah dicubit. Wis cubit gak krasa lara maneh, gepuk. Gepuk gak krasa maneh. Gepuk pindur. Ya. Hari ini firman Tuhan, Bapak Ibu, ngajarkan pada kita, selama kita masih hidup, gunakan waktu saudara hidup ini untuk hal sifatnya kekal. Sekarang saudara ada komunitas, kowe lah gak melu rugi lho. Kimi sekali lho, kowe kono kok seneng di pantai kok di donono enak di kono. Tapi pas itu ibadah saudara nglayani lagi. Pilih yang mana? Boleh nang pantai, Pak. Mek segitu lek badan minggu depan sih ada lagi kok. Itu hatimu Tuhan tahu. Keputusan itu pasti akan dihadapkan pada saudara suatu saat. Sudah untuk memilih taat atau enggak. Sulit loh Bapak itu. Makanya pada waktu itu saya pernah mengundurkan diri. Tuhan, saya mengundurkan diri jadi hamba. Pada waktu itu saya bilang, istri saya, sekarang kita berhenti aja, tidak ngajar. Nah semakin kita putar berhenti, ditipu nih kalau gitu saudara. Dia bilang, nanti Tuhan cewir nanti sudah. Ya. Nah, hari ini kita dapat belajar bersama-sama. Apa yang sudah kerjakan hari ini semuanya itu ada upah dan non upah. Saudara dapat apa-apa, saudara tidak dapat pujian, saudara nggak dapatkan finansial dari manapun sudah berada melayani Tuhan itu. Tapi percaya kalau sudah kerjakan dengan segenap hati, Tuhan sediakan upah. Upah itu bisa yang sekarang, bisa untuk yang akan datang. Kecuali saudara tidak, Pak, sudah aku kerja untuk Tuhan. Tapi sudah dipaksa, terima. Karena saudara terima, yang memberi akan diberkati. Seperti orang menabur dan menuai. Saya musiknya maju ya.